kita tinggal dirangkai. Tiga nih. Kita selalu menutup karena belum ada pintu ya, pakai kayu itu ditutup, jendela juga pakai plastik. Kita juga tinggal di tanah, belum dirangkai, benar-benar rangkai. Itu nggak tahu tuh, ketika ke saudara juga saya bilang minta daun singkong, ini isi lagi ngidam, padahal itu tuh lapar banget, udah berapa hari nggak makan, direbus, dimakan. Sampai segitu gitu. Ketika punya uang sedikit rezeki, kita belinya mie instan ya, sari mie pada saat itu. Itu kita mie masukin satu, airnya sebaskom. Jadi kuat tuh sampai malam tuh minuman air itu pakai garam. Terakhir, gitu. Itu makanan mewah pada saat itu, Ustaz. Sesusah-susahnya kita. Pada saat itu makanan mewah. Ada yang lebih susah makan. Itu hampir setahun ya, kita sering sahur dan orang tua nggak tahu. Sampai menjelang lahir. Nggak ada pemasukan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Cerita WFK apa lagi, dan selalu lalu bintang-bintangnya selalu menginspirasi. Ya. Karena ilmu Allah itu luas banget. Kita bisa mengambil hikmah dari siapapun, dari manapun. Nah, hari ini kita mau ketemu dengan sosok yang sangat inspiratif. Ini jauh nih, Bi. Kita impor. Diimpor dari Cibadak. Dari Cibadak. Sukabumi. Udah bareng ke Jepang, udah 2 kali malah ya. Sebentar lagi bareng berangkat haji, bismillah, insyaallah. Ada Kang Budi sama Teteh Ica, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ica, Kang. Dari Cibadak diimpor ya? Jauh. Maksudnya setengah jam perjalanan ke sini. Akan sehat, Kang? Alhamdulillah. Kang Budi ini luar biasa. Saya mengenal beliau ya di perjalanan di Jepang sama Teteh berdua, ngobrol kagum, ngobrol lagi kagum, main ke rumahnya makin kagum lagi. Demi kedatangan saya, beliau nyariin makanan kesukaan saya. Iya, ya Allah. Ya Allah, sampai semua dibuat sayembara. Siapa yang bisa dapat belut gede, lubang. Kalau laki-laki akan saya jadikan saudara. Kalau perempuan saya jadikan mantu. Mantu dong. Alhamdulillah dapat. Dan itu seumur-umur, Bi. Nih, Abi baru makan sekali itu ya? Baru makan itu yang namanya belut tuh enak banget. Iya. Ya Allah, Kang Budi sampai bela-belain kayak gitu. Ya Allah, terharu kitanya. Terharu. Jadi Datang pengen lagi ke Cibadak kemarin. tiap hari. Itu dia. Kemarin datang lagi, kita syukuran tahlil Ramadan. Makin kagum, makin sayang sama beliau berdua. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ternyata banyak hal yang wah, ini kayaknya ini yang namanya mutiara terpendam yang harus kita angkat ceritanya, teman-teman. Iya. Nggak mungkin, karena semua yang terjadi itu nggak ada ujuk-ujuk. Pasti ada kisah yang panjang. Iya. Nah, saya mau nanya ke Kang Budi dulu, Kang. Setahu saya, mungkin teman-teman belum tahu. Kang kan bukan dari keluarga pengusaha besar, bukan dari keluarga yang mewah berada sehingga mewariskan bisnis yang sekarang Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Kang, boleh sharing-sharing dikit ke kita-kita. Dulunya masa kecil saya pernah dengar ditinggalkan ayah dan ibu. Saya jadi teringat Nabi kita tercinta ya, Nabi Muhammad SAW, ditinggalkan oleh ayah, ditinggalkan oleh ibu, dititipkan. Tapi nggak seindah itu yang saya tahu. Dititipkan, diabaikan, bukan ditelantarkan, yang lebih kepada banyak luka lah di jiwa Kang. Bisa cerita sedikit agar teman-teman dapat inspirasi, dilahirkan dari keluarga seperti apa, kemudian gimana yang Akang hadapi di masa kecil, apakah seindah anak-anak Akang hari ini gitu ya. Sekolahnya sekolah terbaik, gizinya cukup. Mereka beruntung banget punya orang tua, ayah kayak Kang Budi. Bisa sharing dikit, Kang? Iya. Salah Ustaz. Sebelumnya terima kasih Ustaz Alhamdulillah, kehormatan bagi kami bisa berada di tempat ini dan mudah-mudahan menjadi berkah bagi semuanya. Dan tentu saja ada hikmah bagi kita semua. Kalau Ustadz bilang apa perjalanan hidupnya yang saya alami secara pribadi, saya meyakini bahwa ujung-ujungnya takdirlah yang telah menetapkan kita seperti apa. Ketetapan Allah yang menetapkan kita akan seperti apa, termasuk saya hari ini. Yang awalnya ketika remaja itu bahkan niat nikah pun tidak ada, Ustadz. Kenapa? Karena mungkin begitu beratnya perjalanan dan situasi saya pada saat itu. Bahkan
penjara itu menjadi sesuatu yang tidak menakutkan gitu. Kematian itu sesuatu yang kadang diharapkan, Ustaz. Bahkan Mati nggak takut. Mati Ya. diharap. Mati diharap. Penjara nggak takut. Penjara pun nggak takut karena Segitu kelamnya. berat mungkin ya, bukan kelam berat. Oh, mungkin berat. ya. Karena alhamdulillah sekalipun seperti itu, saya tidak melakukan kriminal dan hal-hal yang melanggar hukum, insya Allah gitu. Cuman karena saking merasa beratnya hidup Sampai yang nggak mau nikah. dialami betul ketika remaja itu, jadi tidak pernah membayangkan menikah, punya anak, dan apalagi seperti saat ini Allah anugerahkan tentu kebahagiaan yang banyak, alhamdulillah. Karena saking merasa beratnya. Apa keberatan yang paling akan merasakan? Ya sejak seingat saya itu usia 6 tahun tuh abah ya, saya bilangnya abah tuh sakit sejak saya usia 2 tahun katanya. Lama banget, bahkan sebelum saya lahir juga sudah sakit tuh. Kata Umi sudah sakit sejak sebelum saya lahir. Sakitnya sakit rematik kalau dulu itu. Jadi tidak bisa bangun, hanya tidur dan makan, buang air besar juga di situ. Sholat juga dengan isyarat dan sebagainya. Jadi lumayan berat tuh kehidupan keluarga itu. Kemudian ayah itu meninggal pada saat usia saya 6 tahun. 6 tahun sebelum masuk ayah SD. wafat. Karena dulu SD itu 7 tahun ya. Sama mungkin sekarang juga. Dan saat itu sering dititip ke keluarga yang ada hubungannya dengan kerabat. Sejak usia kelas 3 SD itu sudah dititipkan ke salah satu kerabat. Pindah lagi kelas 1 SMP. Kenapa dititipkan? Ibu karena ibu sudah merasa terlalu berat untuk memberi makan anak-anak yang cukup banyak kan, 7 semuanya. Dan 7. Jadi single parent nggak sanggup? Ya, yang kecil tuh 4. Tapi yang sudah menikah juga ada yang tinggal di rumah. Jadi ibu serabutan pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan kami ya cukup berat. Jadi beratnya tuh bukan saya tinggal di keluarga, tapi ketika dititip-titipan ke saudara itu fase yang mengguncang perasaan, mental, dan tentu fisik juga gitu, psikis juga terganggu karena tidak mudah pada saat itu ketika harus menghadapi situasi yang ketika anak-anak ya situasi-situasi yang sangat menekan terhadap psikologis itu. Sehingga sampai remaja. Berarti dari umur 7 tahun mulai dari kelas 3 SD mungkin sekitar 10 tahunan 10 ya. tahun. Dititipkan 9-10 lah ya. Dititipkan pun bukan kepada yang mampu juga sebenarnya. Bukan, karena susah karena, juga. ya, karena kita juga harus membantu pekerjaan di rumahnya gitu. Dan kebetulan pada saat itu kalau bahasa Sundanya galak mungkin ya. Saudara orang itu. yang dititip. Jadi kalau kita melakukan kesalahan tuh langsung bahkan sampai dibawa tuh dari lapangan tuh digusur kalau bahasa Sunda diseret terus disuruh duduk, kadang dijedotin ke dinding gitu ya, ke dinding yang belum diaci tuh pada saat itu masih kasar itu sakitnya. Sambil dipegang kepala tuh Ustaz. Itu traumanya masih sampai saat ini masih gitu. Atau kadang-kadang dibawa ke kamar mandi kan, kalau dulu kan pakai ember ya, ngambil ke sumur tuh pakai ember kayak kalau saya lihat film sekarang tuh kayak polisi lagi interogasi penjahat gitu. Jadi saking marahnya mungkin saya juga pada saat itu bandel lagi kecil atau saya tidak tahu, tapi kan kita tidak ingat bandelnya ataupun tidak nurutnya, ingatnya ya di seperti itu kan saja gitu. Terus sama adik-adik juga, kakak-kakak juga. Adik enggak, pada saat itu saya aja yang di tempat itu. SMP kelas 1 juga sama, dipindahin ke tempat yang berbeda karena karena orangnya meninggal kan, yang saudara itu meninggal. Pindah lagi juga tidak jauh berbeda walaupun lebih ke psikis gitu. Fisik enggak, tapi psikis. Perlakuan, bicara dan sebagainya, hardik dan sebagainya itu sangat berat, sehingga ya akhirnya kita tuh jadi temperamen juga Ustadz. Melihat orang tuh pengennya gimana, karena kita pun sering disakiti, jadi pengennya ke orang tuh nyakitin juga gitu. Tapi alhamdulillah kalau
saat itu karena kita pun masih sering ikut kajian dan sebagainya tertahan gitu. Tapi kalau keinginan untuk mengakhiri hidup, keinginan untuk di penjara, keinginan untuk menyakiti orang itu besar. Nah, itu kena mental. Oh, pernah mau bunuh diri? Iya. Pernah nyoba tapi? Enggak. Tapi, cuma kepikiran aja gitu ya? Tengah malam tuh jam 12 tuh diem kan itu. Ya Allah. Aduh, agak ini ya. Jadi berat banget gitu. Sampai saya tuh nggak pernah berpikir untuk menikah, kan nggak mungkin dengan kondisi psikologi saya seperti itu. Kemudian keadaan juga dan sebagainya. Ya itulah. SMP. Sampai SMA. Saya waktu itu nggak sampai SMA, nggak sampai SMA kesininya karena memang fase keduanya setelah selesai dengan keluarga itu kan usia 19 ya, usia 19 tahun. Saya coba hidup mandiri sendiri ya, segalanya sendiri. Itu mulai ada menata lagi mental dan psikis yang rusak itu. Mencoba ikut kajian kemana-mana dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai dengan bertemu dengan Bu Ica yang tadinya. Di usia berapa ketemu? Di usia 22 ya. 22. Selama 3 tahun itu berteman. Yang akhirnya karena, nah ini qadarullah itu takdir. Ketika ngobrol ternyata fase hidup yang dialaminya tidak jauh berbeda, sama gitu. Ternyata menjadi walaupun berbeda situasinya, tapi mental dan psikisnya itu ketahuannya rusak. sama ngobrol gitu. Ketika curhat itu, akhirnya memutuskan kita insya Allah Bismillah kita menikah sejalan dan langsung terima. Aduh, nggak kuat. Ini berarti dua orang yang terluka. Dua orang terluka. Allah pertemukan. Ini kisahnya luar biasa. Untuk saling menyembuhkan. Tapi sebelum ke fase sama-sama belajar untuk sembuh gitu. Kalau Mbak Ica sendiri latar belakang keluarga? Ya apa ya, kayak perselingkuhan yang gitu-gitu di dalam keluarga yang untuk seorang anak perempuan itu pasti hancur banget, berat banget gitu ya umum pada saat itu gitu. Dan itu terus berlangsung sampai ibu harus terpaksa bekerja gitu kan ya. Dan saya selalu dibawa gitu. Jadi dititipin di keluarga, di saudara gitu. Dititipin di saudara, ibu pagi bekerja sampai sore atau sampai siang. Diambil lagi gitu. Terus seperti itu sampai yang namanya saudara, apalagi tadi kondisinya mungkin juga mereka pun berat untuk dititipi seorang anak gitu ya, harus kasih makan dan sebagainya. Akhirnya ya setiap tahun kita berpindah dari satu saudara ke saudara yang lain sampai makanya pas SD itu kelas 1 pindah, kelas 2 pindah. Jadi pas mau pindah tuh pas mau udah nggak tahan di sini gitu ya di saudara yang ini. Nanti atuh pindahnya kalau naik kelas, selalu seperti itu disampaikan oleh ibu yang kuat ya gitu. Dan alhamdulillah ibu itu punya mental yang luar biasa menurut saya gitu. Walaupun tadi dapat suami yang keras, jadi nggak bahkan saya belajar berbakti ke suami itu salah satunya dari ibu karena melihat gitu. Walaupun suami seperti apa gitu tetap baktinya tuh luar biasa gitu. Cuma ya mungkin pengaruh dari trauma pernikahan sebelumnya, jadi seperti tidak bisa berusaha membangun keluarga yang utuh dan baik itu agak susah gitu kelihatannya. Bahkan saya pun sama, sampai akhirnya kalau abinya mungkin tidak berpikir untuk menikah, saya mau menikah takut seperti kejadian-kejadian yang sudah pernah saya lihat. Karena dilihatnya potret-potret buruk tentang pernikahan. Ya, tapi ketika bertemu dengan Abi dan akhirnya kita memutuskan menikah gitu kan ya, tiba-tiba aja gitu ya udah tuh kita nikah gitu. Nikah. Nah, Abi itu kan tadinya temperamental karena tadi ya proses kehidupan yang akhirnya membentuk beliau menjadi seperti itu. Kenapa Abi ini seorang yang soleh, baik, penyayang gitu, tapi ketika marah bisa sampai yang gitu ya, saya nggak nyangka gitu ternyata saya pun tidak menyangka, tadinya saya mau menitipkan diri ke beliau, saya ini
wanita dengan penuh dengan luka gitu, ternyata dengan orang yang juga berat, perlu luka gitu. Walaupun ketika sharing, oh iya gitu ya, Abi juga kondisinya seperti itu, tapi tidak menyangka lukanya seberat itu gitu, seberat itu. Dan waktu itu kan saya juga belum tahu bagaimana cara menghadapi suami dengan luka yang seperti itu gitu. Jadi seringnya ya udah atau lupakan gitu, itu mah udah masa lalu. Ternyata kan tidak seperti itu. Ternyata karena saya juga ngalamin Teteh, Umu gitu, Sajatnya juga hebat. Bisa nemenin temen yang punya luka kayak gini nih. Iya, kayak gitu. Berarti di awal-awal pernikahan berat dong? Di awal pernikahan ya saya sering nangis Ustaz, karena misalkan kalau ada yang nggak berkenan, misalkan salah ngasih minum, itu bisa di depan muka saya ini dibuang airnya gitu. Jadi, karena ada luka itu gitu, iya. Padahal orang baik. Iya, karena tadi rasa untuk ingin menyakiti dan sebagainya itu tuh katanya ada dorongan seperti itu. Iya. Gitu. Akhirnya ya saya akhirnya melihat juga ke ibu saya gitu kan ya. Dulu aja mama gitu ya dengan bisa gitu, padahal mendapat cacian dari suaminya, KDRT dan sebagainya, tapi bisa gitu berbakti sebegitunya terhadap suaminya gitu. Dari situ itu sih yang terus menguatkan saya, tapi dan terus berusaha untuk nggak tahu momen apa gitu ya yang membuat Abi tiba-tiba kalau saya pernah ditanya oleh keluarganya gitu, oleh adik-adiknya atau kakaknya, gimana bisa menaklukkan Mang Budi, katanya kan kalau di keluarganya dipanggilnya Mang Budi, ya nggak tahu tipsnya gitu, nggak tahu gimana ya, nggak tahu gitu, nggak tahu apa yang membuat Abi melembut gitu sampai ya Masya Allah, mungkin walaupun kalau di pekerjaan gitu kadang-kadang galak, tapi insya Allah kalau hatinya mah sangat lembut gitu, sangat penuh kasih sayang ke siapa aja, mudah sayang. Abi itu ke siapa saja mudah sayang gitu. Saya terluka tapi beliau lebih terluka dan lebih butuh untuk ini, karena kan nahkodanya gitu ya Umu ya. Jadi karena anak yang pertama juga dulu masih mendapat perlakuan yang abinya masih pemarah gitu. Alhamdulillah, tapi mungkin sampai usia SD ya. Dari SD kelas 1 itu udah mulai abinya mulai menyadari dan alhamdulillahnya itu abi itu mau biasanya kan ada orang yang kayak nggak menerima masukan apalagi dari istri, udahlah diam. Jadi kalau kita pillow talk itu ya Umu ya gitu, Abi itu sering dievaluasi gitu, Abi itu begini akan lebih baik kalau Abi itu begini gitu. Nah selalu seperti itu gitu. Mau gitu, dengar? Iya, sangat ingin mendengar dan mau menerima, mau berubah, mau itu alhamdulillahnya seperti itu Abi orangnya gitu. Masya Allah. Nih, kenapa ya Mi berapa hari ini tuh konten-konten kita tuh banyak yang mirip dengan kita ya. Potret Akang tuh ada di Abi. Mungkin bukan dari sisi dititip-titipin gitu ya, tapi dari sisi ditinggalkan ayah, ditinggalkan ibu yang berpisah, sama lagi ibu jadi TKI, nggak pernah dapat kasih sayang sejak dari SD sampai kuliah, nggak pernah dapat pelukan yang lama seperti Umi gitu ya, enak banget gitu punya ayah ibu yang ideal. Allah pertemukan gitu dengan potret-potret yang mirip gitu. Tapi yang sama-sama luka kayak gini kan udah bawa lukanya masing-masing ya, pasti akan lebih sulit sembuhnya gitu. Kalau kita kan Abi luka gitu, dan Abi alhamdulillah sembuh. Bismillah Allah. Terima kasih istriku tercinta. Masa cuma makasih doang, nggak ada yang lain gitu. Transfer. Terima kasih. Sampai ditambah transfernya. Nah, kalau Akang sendiri gimana juga untuk bisa membantu itu menyembuhkan lukanya Mbak Ica? Iya, dan hikmah yang besarnya mungkin untuk kita semua, Ustadzah Umu dan para orang tua, luka itu
sepertinya tidak akan pernah hilang gitu. Dan dibawa serta tanda kutip dibebankan kepada pasangannya. Nah, itu yang paling terasa yang berat. Sampai detik ini Teh Ica itu kalau ingat dan luka itu kambuh, itu berat gitu. Bisa nangis sendirian, bisa apa dan sebagainya. Mbak Ica masih ngerasain itu? Masih. Dan tentu ya pasangan yang berusaha menguatkan. Satu mungkin itu tugas suami juga ya. Yang kedua sih tadi hikmahnya, pelajarannya kita makanya tidak berani ke anak tuh sekarang tuh. Nanti kalau kita perlakuannya buruk ke anak atau pola asuhnya salah, rusak terus turunan begitu. Nanti yang akan jadi membebankan situasi itu ya ataupun beban-beban itu ya ke pasangannya gitu. Dan tentu saja walaupun bagaimana tentu ada hikmahnya saja Umu. Jadi ya kita saling menguatkan saja. Saling menguatkan tentang hal itu. Terus berusaha sabar lah, berusaha berikhtiar memaksimalkan ikhtiar itu. Cara Akang gimana? Kalau Teteh tadi mungkin pada saat marah jangan dilawan. Karena ada orang luka, ingin kemudian mengeluarkan emosinya, ya sudah kita diam, nurut. Begitu juga Umu. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Atau ada juga yang udah tahu, kalau tim tahu sih, saya kan galak banget. Kemarin di video tuh kelihatan tuh galaknya, sampai 5 juta orang yang nonton. Karena apa? Karena di video itu saya mereaksi seorang istri yang dipukulin. Di depan mata saya di video itu, dipukulin, diinjekin, ditonjokin. Saya kebayang dulu ibu saya begitu. Jadi begitu ada video itu, marahnya saya sama orang itu bener-bener pung gitu. Itu keluar kan. Wah, kalau kata Bunda Risman malah bagus. Karena itu biarkan dia keluar. Dia dirilis. Karena itu ditambah memori ya Ustaz. Iya, susah. Itu diingat itu susah. Dan itu dibawa mati. Itu nggak akan bisa hilang. Buah keluar. Nah kemarin lagi ketika ada sodominya Sudirman tuh. Anak dilecehkan. Saya paling marah itu yang namanya pesantren ngelecehin anak. Boom, keluar lagi. Nah Umi itu juga sama kayak Teteh, hebat. Saya tuh kalau marah, bub gitu, diam aja dia. Melotot aja nggak pernah. Saya marah, gimana pun marah, udah diam aja. Paling-paling nangis. Udah, akhirnya karena itu saya jadi malu sendiri, udah reda saya. Nah, minta maaf ya. Hebat. Cium tangan. Celana maksudnya. 20 tahun loh dimarahin terus. Tapi kayaknya Ustaz kita sama ya, sepertinya sekalipun temperamen, tapi tidak pernah tuh memukul istri, memarahin istri. Kita tidak pernah. Makanya saya enggak. Betul, saya juga kalau Sarfati dulu milihnya mukul dinding. Oh itu sama. Itu kan sama. Pelampiasan. Makanya kalau saya tuh dinding yang paling kasar. Kalau ada laki-laki yang melakukan KDRT terhadap istri, saya paling parah. Itu kan sama. Bahkan pernah kasus beberapa kali itu saudara. Ya Allah. Pasti saya datengin, pasti ajak berantem. Tuh. Kemarin kan pernah kejadian. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Nah itu luka, kan ada luka nih. Ada luka. Jadi bukan kemarin, waktu saya masih di Unpad lulus kuliah waktu itu, saya masih ingat banget. Ada suami di depan mata saya, mukulin istrinya. Kuprak, kayak mukul samsak. Kang, itu ada kursi di samping saya. Saya cuma ngeliat gini, itu kursi saya angkat, itu kursi berat Kang. Tangan hiji. Diangkat, dilempar, kena Kang. Alhamdulillah. Kuprak itu. Dia kejar, Kang, Masya Allah. Ini badan kecil Kang. Tapi karena udah luka. Badan kecil begini. Tapi apa? Hayo, hayang gelut siaku. Aing nggak bahasa Sunda keluar kan. Punten ya, sampai keluar binatang. Itu kalau nggak dipisah orang Kang. Mungkin udah tusuk-tusukan. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan main-main. Karena betul Kang, itu akan turun. Kalau Akang berlaku itu lagi, anak akan ngelihat. Dan itu akan turun lagi. Makanya kita hari ini tuh mau mutus rantai itu. Putus rantai itu. Cukup di kita. Cukup sakit banget nih. Susah dirasakan sama teman-teman. Sakit banget, beneran. Sakit banget. Tapi Masya Allah ya Kang, ya itu tadi. Kisah ini semuanya diceritakan untuk mengambil hikmah betapa di balik
kesulitan ada kemudahan. Betapa di balik gelapnya malam, pekatnya malam, besok ada fajar. Jadi ya alhamdulillah. Tapi kalau saya dapat kabar sekarang malah Kang Budi sama Mbak Ica malah banyak bantu saudara-saudara yang dulu tuh bersikap nggak baik sama Akang. Kok nggak ada dendam, Kang? Padahal kan gini, kan kita punya pilihan. Ya dulu gitu sama gua, sekarang gantian ya. Iya. Apalagi Allah berikan kelebihan sekarang. Bisa kalau mau. Bisa. Kan pasti nggak mudah tuh Kang Gimana, berdamai sama Mbak Ica juga berdamai sama masa lalu tahu itu. Caranya. Iya. Tentu kita semua sepakat tidak ada konsep terbaik dan paling sempurna adalah Islam. Iya. Ketika kita mendapatkan banyak bimbingan, melakukan banyak pembelajaran tentang bagaimana Islam bersikap dan mensikapi suatu masalah, itu Masya Allah luar biasa. Termasuk hal ini juga sama gitu. Pada dasarnya syariatlah yang menuntun kita harus seperti itu. Kalau kita menyatakan diri seorang muslim, saya sering bilang ke istri, ke teman-teman, kita sudah kadung menyatakan diri sebagai seorang muslim gitu. Jadi berat ataupun ringan, kita berusaha menyelaraskan hidup dan sikap kita sesuai dengan tuntunan Allah dan contoh Rasulullah. Itu yang menjadi kunci sepertinya. Kalau ngikut hawa nafsu, pengennya balas dendam, pengennya nggak peduli, pengennya rasain nanti dan sebagainya. Tapi kan kita sebagai seorang muslim, apalagi terlebih kalau di toko kami itu ya SOP-nya ya ibadah, adab, akhlak, dan kinerja. Makanya kinerja itu menjadi nomor 3 bukan nomor 1. Adab dulu. Ibadah, adab akhlak. Ya, adab akhlak, ibadah, dan kinerja. Karena kan ulama sering menyampaikan adab di atas ilmu. Karena dengan adab itu semuanya bisa diterima gitu dengan lebih baik. Itu mungkin Ustadz pengennya sih kalau nurutin gitu, pengennya marah. Karena sakitnya nggak bisa hilang. Iya. Tapi ketika komitmen dengan istri, yuk kita menikah. Mudah-mudahan saling menguatkan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah agak susah mengingkarinya, sudah tertutup ruang-ruang untuk kita berusaha berbuat jahat gitu. Mungkin gitu Ustaz. Jadi menikah itu menyembuhkan. Iya. Karena menikah dengan orang yang tepat. Dan karena memang itu yang jadi komitmen kita. Karena kan nggak melalui proses yang PDKT atau apa gitu ya. Oh ya, tidak pernah pacaran. Tidak pernah pacaran. Ketemu di pasar. Kok bisa? Sama-sama lagi dagang, jangan-jangan. Kan beliau ini ketika remaja ikut saudara itu punya rumah makan, jadi bekerja warung nasi. Jadi kerja di warung nasi. Katanya awalnya waktu itu saya beli nasi gitu. Kepincutnya sama yang beli empal. Tapi saya nggak ngeh bahwa yang melayaninya ini Abi gitu. Baru mungkin waktu itu masih dekil banget kayaknya. Sekarang udah kinclong ya. Udah glow up. Tapi berterima kasih sama itu warung nasi. Iya. Sama empalnya. Pertemuan pertama di situ. Melihat pertama. Jadi mungkin saya yang ngelihat itu. Iya, jadi pas udah udah nikah ya baru bilangnya. Pas udah bilang sebenarnya Abi itu pernah lihat ibu beli di pasar tuh gitu ya, suka beli ke warung nasi, suka beli masakan di warung nasi, beli ikan gitu. Oh gitu. Saya baru ngeh umum. Oh ternyata itu. Namanya lelaki kan gitu. Matanya mencari. Perempuan kan menundukkan pandangan. Oh itu Abi. Nah dari situ. Karena ada beberapa teman juga. Karena saya kan sekolahnya di Cibadak. Jadi ada beberapa teman yang memang circle-nya sama dengan Abi gitu. Jadi kenal di pasar, kenal di itu gitu. Kan biasanya kalau ada misalkan teman yang punya toko juga gitu. Kita main gitu. Jadi ketemunya di situ gitu. Lama proses dari mulai kenal ke nikah? 4 tahun. 4 tahun kita teman dekat, Ustaz. Enggak dekat juga sih ya. Gimana teman maksudnya bukan TTM ya? Bukan, maksudnya temannya atau ATS. Bukan teman berdua gitu Ustaz. Jadi berteman dengan beberapa teman gitu. Iya. Tapi dekat hubungannya gitu. Tapi bukan satu sekolah. Bukan gitu. Waktu apa teman main? Bukan, karena ini ada saudaranya di Cibadak. Saya kenal di Cibadak. Jadi sering ketemu gitu. Tapi cuma gitu aja ya. Ketemu, tahu nih namanya Kang Budi gitu ya. Namanya Mbak Ica. Udah ada rasa, udah ada rasa suka. Lebih ke teman aja. Jadi hubungan tuh dibangun
dekat sih yang dulu itu, karena kan sering ngobrol, sering komunikasi juga. Tapi insya Allah dan alhamdulillah 3-4 tahun ini itu ya 3 tahun sampai 4 tahun pada saat itu saya tidak pernah berani untuk menyatakan apapun. Jangankan menyatakan, jangankan menyentuh, menyatakan. Kan aja nggak berani. Bakatnya udah bakat soleh sebenarnya. Tidak pernah bersentuhan Ustaz selama 4 tahun dekat itu. Dekat tuh berkomunikasi dan sering ngobrol juga ya, alhamdulillah gitu. Teman curhat aja ngobrol apa gitu, dengan beberapa teman yang lain gitu ya. Nah, akhirnya baru menikah. Iya. Bahkan pernah curhat juga pas udah mulai ada rasa ingin menikah. Bukan dengan ini, bukan. Nah, saya ini ada akhlak. Ada salah paham ini Ustaz. Salah paham sebetulnya. Kenapa? Jadi sebetulnya ya. Jadi bukan. Yang mau dilamar jangan-jangan dia. Iya, dan bilang ke saya. Ini kan suatu malam itu datang ke rumah kakak ya. Karena saya tinggal di rumah kakak pada usia 25 tahun itu. Saya bilang karena terlalu banyak tadi itu ya keresahan segala macam. Tapi akhirnya kayaknya ini harus menikah deh, mudah-mudahan solusi dari semua yang dirasakan kegalauan dan beratnya itu ya nikah. Saya bilang ke istri, ke Teh Ica itu, kayaknya saya harus nikah, saya akan nikah. Saya lihat pada situ salah sangka juga saya ketika dilihat kayaknya sedih gitu dia tuh. Kelihatannya sedih, bukan happy ya? Bukan. Karena emang raut mukanya Mbak Ica begini catatannya. Kita sedih. Kan udah sedih ada kenapa ini yang datang kata. Udah ada kan wanitanya ya. Udah ada yang di dan udah pernah bilang juga gitu. Yang ditargetkan sama Kang Budi. Tapi ketika sama siapa katanya, kan saya salah sangka ya, mungkin dia tuh sedih nanya sama siapa, mau ditinggalkan sama pertemanan kan. Dia tiba-tiba sama Teh Ica, karena kan nggak mau bikin dia sedih karena deket kan. Sama Teh Ica aja. Terus dia juga langsung bilang iya gitu, walaupun di sininya nggak ngaku nggak sedih kan, tapi kalau bilang iya berarti Mbak Icanya juga mau. Lucu banget. Iya gitu jadi. Jadi sebetulnya Mbak Ica ini bukan target bukan target berapa. Ya sama kayak kamu. Iya. Ya itulah takdir namanya. Saya sangat meyakini takdir itu ya Allah yang menetapkan. Sesuatu yang tidak kita inginkan kadang-kadang terjadi juga, seperti nikah juga dan sebagainya. Waktu itu prosesnya cepat, nggak ada kendala-kendala. Cepat nggak ada. Karena senasib itu Memulai pernikahan, akan dagang apa? Maisanya apa? Waktu itu nganggur, Ustaz. Tuh, sama lagi. Nganggur, Ustaz. Berani-beraninya nikahin orang. Tidak mau nikah sama pengangguran. Sekarang saya berani nih cerita hal ini. Dulu ditutupi. Kita nih Mbak Ica kok mau-maunya kita nikah sama pengangguran? Sama. Belum sampai di situ, Ustaz. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Ini bukan jalan. Karena saudara tuh taunya di pasar, disangkanya di pasar tuh punya toko, misalkan gitu. Masya Allah. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa bilang. Bahkan dulu itu yang paling sangat berkesan ya. Saya kan langsung melamar ke mamahnya karena kan ayahnya di Arab ya. Pada saat waktu yang saya janjikan untuk dulu kita tuh seserahan namanya apa sih? Selah itu antaran uang. Itu 4 hari sebelum hari itu masih belum ada sih uangnya karena sama lagi sama saya. Kan kenapa sih Kang disama-sama ini kan? Aduh ya Allah. Allah pertemukan nih sama-sama. Bener, 4 hari, 5 hari belum ada duitnya. Nah, itu juga proses mau bunuh diri kedua tuh. Kalau saya enggak, alhamdulillah. Nggak sampai pada menanggung malu kan gitu. Aduh, saya malu ini sampai nggak jadi gini kan gitu. Udah diam. Siapin jam 12 keluarga. juga tuh, jam 12 jam 1 malam keluar, diam di pinggir kolam. Apa saya nyebur gitu ya? Apa gimana? Kan usia 25 ya, masih galau. Setan mungkin masuk. Akhirnya paginya ya saya curhat ke nggak ada. Calon. Akhirnya beliau yang meminjamkan ke saudaranya. Jadi beliau pinjam ke saudaranya tuh, ke bibi apa? Ke uanya pinjam, bilangnya buat modal. Habis itu uangnya dikasih ke saya kasihin deh ke ibunya, ke ibu saya. Lagi. Jadi dimodalin juga. Sekarang si Uwa itu udah tahu
Tahu sekarang mungkin baru tahu sekarang. Kalau nonton ini akhirnya kebongkar. Ya, tapi udah dibayar. Wah, punten wah, ternyata Acis dari Indio. Makasih Wak sudah mensukseskan pernikahan kami. Ya Allah. Jadi Teteh minjem untuk bantu. Minjem ke Uwa. Waktu itu bilangnya kan nggak mungkin bilang harus untuk nikah karena kan nanti pasti bilang kan ke mama atau ke siapa gitu. Malu, kan? Bilangnya buat modal gitu, ada orderan gitu. Akhirnya dipinjamkan, tapi alhamdulillah nggak lama kita kembalikan. Nah, Akang nganggur. Iya, nganggur, dan itu masa berat kita setahun ada ya. Iya. Setahun. Kurang dari setahun, jadi itu sampai sedang hamil anak. Jadi 3 bulan pertama tuh kita sering saum gitu. Jadi kalau nggak ada makanan tuh ya udah tuh kita niat saum aja gitu karena tidak ada makanan gitu. Terus kalau ada kerja bakti kayak gitu, Abi suka bawa gitu kan. Jadi, saya nggak makan di tempat, saya bilang makan di rumah aja, padahal dibungkus berdua sama istri. Supaya bisa berdua gitu. Jadi kadang itu ya karena kita tuh malu ya, atau gengsi atau malu beda dikit ya. Jadi kalau kakak tuh kan berdekatan ya, kita tinggal dirangkai. Tiga nih. Kita selalu menutup karena belum ada pintu ya, pakai kayu itu ditutup, jendela juga pakai plastik. Kita juga tinggal di tanah belum dirangkai, benar-benar rangkai. Itu nggak tahu tuh, ketika ke saudara juga saya bilang minta daun singkong, ini isi lagi ngidam, padahal itu tuh lapar banget, udah berapa hari nggak makan, direbus, dimakan. Sampai segitunya. Gitu. Ketika punya uang sedikit rezeki, kita belinya mie instan ya, sari mie pada saat itu. Itu kita mie masukin satu, airnya sebaskom. Jadi kuat tuh sampai malam tuh minuman air itu pakai garam. Gitu. Itu makanan mewah pada saat itu. Ya Allah, nih, sesusah-susahnya kita. Pada saat itu makanan mewah. Ada yang lebih susah makan. Itu hampir setahun ya, kita sering saum dan orang tuh nggak tahu. Sampai menjelang lahir. Nggak ada pemasukan sama sekali. Nggak ada kerjaan. Susah banget pada saat itu. Kita juga mencoba kerja tapi belum ditakdirkan dapat kan gitu. Nah, mulai bangkit ekonomi itu prosesnya gimana? Oh iya, mulai ikut ke temen, ada temen yang jualan di kayak kaki lima gitu ya. Kita ikut. Mbak Ica waktu itu posisinya hamil gitu. Mulai ikut, kan kita nggak punya modal tuh, dan qadarullah dia tuh temen itu tidak melanjutkan jualannya, jadi dia pulang ke kampungnya ke Ciamis. Ciamis apa ya? Apa Tasik ya? Ya Tasik lah, Ciamis gitu. Jadi dia serahkan ke saya, katanya nih gitu. Ini ada utang segini, ini kiosnya tinggal 3 bulan lagi, utangnya segini, barangnya segini, lanjutin kalau mau ya saya lanjutin. Saya mau dilanjutin pada saat itu. Itu dagang apa itu kan? Plastik sama plastik pada sayur ya. Itu dulu bawang ya. Sayur dulu. Masih ada sekarang. Udah habis Ustaz, udah habis. Terus kan sayur itu habis, digantikan sama plastik-plastik gitu ya. Gitu. Nah, ada yang masa fase kedua pas anak pertama lahir. Kan kalau di pasar itu barang titipan semua ya, titipan ini mohon maaf yang dipinjam-pinjam pada saat itu. Pinjam ke toko-toko kan. Ketika mau lahir kan kita di rumah sakit ya. Sesar enggak normal. Nah, biaya nggak ada, terpaksa itu ngambil dari situ semua. Selesai melahirkan kan bayar 3 juta pada saat itu. Utangnya sampai 2 kali lipat, barang tidak ada, yang ada utang pada saat itu. Orang sampai pada ngejar ke rumah ya. Orang pada nagih dan tidak lagi ngasih barang karena kan belum terbayar yang sebelumnya gitu. Nah, itu luar biasa tekanannya karena kondisi istri di rumah butuh juga, kita juga dikejar-kejar orang pada saat itu. Ke toko, ke pasar juga udah pada baru melahirkan. Akhirnya saya pikir yang terpenting adalah anak dan istri gitu. Saya bisa menghadapi semuanya. Akhirnya saya ke toko, kemudian saya samperin semua orang yang ada yang utang 1 juta. Saya bilang saya tidak bisa bayar, tapi saya bisa bayar kalau dikasih barang senilai itu, nanti saya bayar, dan utang yang awal itu saya cicil. Alhamdulillah semua dengan awalnya semuanya kaget. Gak ada teori kayak gitu, gak ada. Ya kalau gitu saya mohon maaf belum bisa bayar utang. Dan mungkin saya juga tidak tahu kapan saya bisa bayar. Ke semua itu.
akhirnya setelah dipastikan seperti itu, mereka tuh nerima gitu. Oh iya juga ya, ini daripada nggak bayar, insya Allah saya tidak akan ingkar janji, insya Allah saya komitmen ke semua orang, ke 5-6 orang pada saat itu yang dipinjamin itu. Dan dari situ saya berusaha komitmen, Ustaz. Saya kembalikan yang pengambilan yang kedua itu sambil nyicil yang awal, yang pertama. Ada uang lebih itu. Kan saya kerja sampai jam 12 malam kadang ya. Kadang ke pasar jam 2, jam 12 baru 11, 12 baru selesai kerja bikin bumbu itu. Jam 2, jam 3 malam saya udah ke pasar lagi. Terus berputar selama beberapa tahun kan. Tapi insya Allah, alhamdulillah saya komitmen dan akhirnya bisa dipercaya oleh mereka. Akhirnya nambah. Itu betul kuncinya. Tuh sampai saat ini. Sampai saat ini. Jadi layak dipercaya. Apa yang diucapkan itu sesuai gitu. Bahwa akhirnya percayaan terus. Percaya tumbuh sampai saat ini polanya nggak jauh dari itu, Ustaz. Tapi insya Allah apa yang mereka titipkan ke kita, insya Allah terjaga karena kita sampai sekarang. Hubungannya masih baik. Sampai sekarang. Bayangkan berarti kan udah berbelas-belas tahun. 20 tahun. Masih pada ada. Orangnya masih pada ada, Ustaz. Masih pada ada, bahkan masih mensupport kita. Sampai hari ini. Bahkan mungkin hari ini mereka masih di situ ya. Kita mungkin sudah pindah kan. Tapi mereka masih support. Sampai hari ini. Hubungannya masih baik. Jadi pertanyaan Umi terjawab adalah karena kepercayaan dijaga dengan baik. Sehingga orang percaya, kalau orang percaya akan tenang, dia akan kasih lagi. Kasih lagi. Dan lahirlah anak kedua, terus aja ya. Ketiga. Makin bertambah anak, beda rezekinya. Alhamdulillah. Terasa banget. Nah, sampai sekarang sudah punya mulai toko bahan kue Pelangi dan setahu saya itu terbesar di Sukabumi. Gimana cerita awalnya? Kok akan berani bangun sebuah bisnis yang Akang sendiri belum pernah mungkin untuk bahan-bahan kue itu? Atau berani-beranian atau gimana cerita berdirinya toko bahan kue? Iya, Ustaz. Yang kita tahu itu ternyata sekarang itu jadi paham ya. Polanya tuh selalu sama. Ketika orang ingin tumbuh lebih besar, 1 kuncinya belajar lebih banyak, 2 ikhtiar lebih sungguh-sungguh, dan yang ketiga ada satu lagi ternyata terkoneksi dengan yang lebih besar juga ternyata salah satunya. Ketika jadi leverator, betul, dongkraknya terkoneksi itu. Benar, saya kerasa itu. Iya. Dan mulai jualan tumbuh itu ketika mulai kerjasama dengan salah satu perusahaan yang cukup besar cukup besar. Jadi otomatis cara berpikir kita, tindakan kita ikut bagaimana mereka berperilaku gitu. Nah, ini resep nih. Oke, terus kan? Ya. Dan tentu saja itu kan salah satu jalannya, salah satu wasilah. Tapi yang paling membuat kita tuh merasa bangga jadi pedagang, terus merasa senang juga kan gitu, terus merasa bermanfaat juga, merasa jadi ibadah juga, itu tetap ada konsep dasar yang paling mendasar itu balik lagi ke syariah, Ustadz, balik lagi ke tadi, ketika guru kami mengatakan bahwa dagang itu asunnah, maka timbul kepercayaan diri dan keyakinan, sebab yang kita tahu sunnah itu tidak ada yang salah. Sunnah dan pasti berkah, itu pasti. Nah, mulai meningkatkan cara berdagang kita yang disesuaikan dengan orang-orang terdahulu gitu. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang yang membantunya. Kalau kata Nabi, ketika kamu punya pembantu, perlakukan seperti saudaramu atau sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Alhamdulillah. Mungkin Ustadz juga bersama Umul lihat saya dan Teh Ica hampir tidak pernah ke toko saat ini tuh, hampir tidak pernah ke toko yang jadi terus kerjaannya apa, nggak pernah ke toko? Hebat. Kasih makan ikan di kolam depan. Bukan. Ngasuh anak mungkin gitu. Karena sudah mempercayakan kepada tim ya. Iya, karena saya anggap mereka itu saudara dan mereka menganggap saya itu kakak mereka gitu. Masya Allah, jadi insya Allah sudah tidak ada jarak di antara kita. Bondingnya dekat sama tim. Gitu. Apalagi dengan hal-hal lain yang sangat menguatkan ya. Jadi kalau kata
salah satu hadisnya itu dagang itu antara bukan masalah untung atau rugi, tapi surga dan neraka. Surga dan neraka itu sudah lain lagi ceritanya. Jadi apalagi kalau baca tentang bagaimana sahabat itu, beliau itu sudah bagaimana mendistribusikan hasilnya, bukan lagi bagaimana menghasilkan uang gitu. Itu malu. Saya itu makin malu jadi pedagang. Saya pedagang apaan kayak gini? Masya Allah, sekarang Akang Teteh itu TBK Pelangi cabangnya udah berapa? Masih Sukabumi sih Ustaz. Berapa cabang? Masih. Sampai Bogor juga. Oh iya, ada yang menarik Ustaz. Bogor. Cabang di Bogor. Buka cabang aja lupa. Enggak. Kita kan sampai detik ini insya Allah masih konsisten dengan tidak menjual produk-produk yang terafiliasi langsung dengan Zioni sampai saat ini. Keren banget, toko bahan kue Pelangi. Sampai saat ini dicari. Insya Allah. Nggak mau jual. Enggak. Walaupun ada margin, walaupun keuntungannya besar. Enggak. Dan biasanya merek-merek terkenal dan banyak dicari orang. Iya. Dan satu-satunya kota yang belum bisa menerima dengan itu ya Bogor. Punten Bogor. Jadi kita mau pindah. Karena nggak bisa terima. Karena kemarin ketika evaluasi kata timnya Bogor tetap mau cari yang begitu. Tetap merek-merek tertentu. Iya. Jadi Akang lebih rela mencabut toko daripada ngejual produk. Iya, tentu saja. Karena tadi itu dagang itu bukan masalah untung dan rugi saja, tapi keberpihakan. Dan tidak pakai riba membangun bisnis. Insya Allah. Pertanyaannya itu cabangnya banyak, ngebangun nggak pakai bisnisnya, nggak pakai modal riba, gimana caranya? Tapi saya klarifikasi sedikit, tidak banyak Ustaz, cuma di Sukabumi aja. Tapi Sukabumi ada berapa titik? Takutnya ada yang dengar ini. Ada yang dengar nanti malah ditarik. Iya betul, makanya kalau kesini tuh saya tuh berat banget diminta ya cerita sama Ustaz karena merasa belum pantas gitu kan. Tapi saya bilang tadi di depan itu ke tim, kadang orang baik tuh nyusahin ya, tidak selalu bikin senang orang gitu. Contohnya Ustadz Fatih. Jadi kita nggak bisa nolak gitu, ketika diminta. Ini serius Ustadz. Jadi yang saya rasakan seperti itu. Tapi ya itu satu, karena dorongannya kita nggak bisa nolak permintaan Ustadz dan Umu. Yang kedua, tadi saya bilang juga sama aku, mungkin ini konsumsi buat apa ya, pemula ataupun pedagang tradisional. Untuk kalau kita bicara tijarah ya mungkin bisa dikonsumsi dan bisa jadi pelajaran ataupun hikmah gitu. Jadi dari mana modalnya? Kalau tidak pakai bank? Itu yang tadi itu kepercayaan. Pertama dari hasil usaha. Jadi setiap toko itu bahkan ada yang 0%, bahkan ada yang minus itu modalnya tuh, asetnya. Jadi semuanya titipan. Jadi titipan. Jadi ini masukin barang, masukin barang, kita kembalikan, konsinyasi itu ya. Kan yang ditipin tuh ada yang ini nggak apa-apa, ini teh aib atau apa Ustaz? Tapi tetap kan sewa tempat kan bayar, karyawan kan bayar, itu kan kos ya. Jadi ya itu karena dapat hasil dari titipan-titipannya itu Ustaz. Masya Allah, jadi diputar aja. Iya, karena yang ditip tuh rendah hatinya Kang Budi. Ustaz kan distributor, ngasih satu faktur ke saya nih. Biasanya tidak 1, sampai 5 Ustaz. Iya. Sampai 5. Jadi yang 1 itu kan ketitipan uang juga kita kan. Tapi kita kan bayarnya cuma 1 faktur. Iya. Tapi kuncinya kenapa banyak yang tidak sanggup melewati hal itu, godaannya itu karena pegang uang banyak, uang orang semua. Merasa itu uang kita. Cek saldo, wow gitu. Padahal ada tagihan belum dibayar. Uang orang semua. Nah itu. Bahkan anak saya sampai hari ini keempat-empatnya yang 4 yang dewasa ya udah itu, karena yang 1 masih bayi. Selalu kalau mau apa-apa, Bi, punya uang nggak mau beli sepatu katanya gitu. Ya insya Allah ada besok kan gitu. Sampai hari ini mereka tuh kalau yang kuliah kerja si A, kalau minta uang, Bi minta jajan boleh gak katanya? Boleh. Berapa? 200 katanya. 200.000 gitu. Paling minta seminggu sekali, 2 pekan sekali atau sebulan sekali minta ke saya kan 200 atau 300.000. Beli sepatu, beli apapun, anak-anak saya masih gitu sampai saat ini. Karena saya selalu bilang ini semuanya titipan. Karena dalam persepsi kami, satu, walaupun itu secara tercatat hak milik kita ya, tapi kan titipan dari Allah itu. Yang kedua memang benar titipan orang semua. Benar, sesungguhnya titipan. Jadi Ustadz kalau melihat saya
mohon maaf, jangan ketipu, itu titipan semua. Sebenarnya tempat penitipan. Iya, betul. Ya. Jadi jangan senang dulu ya. Betul. Jadi rumah Akang yang kemarin tuh nyaman banget saya datang, itu sebenarnya tempat penitipan juga ya. Dan sekarang punya sekolah juga, ya, sekolah Firdaus ya Kang. Sekolah Firdaus. TK, SD. TK sama SD. Alhamdulillah. Kang, berarti sekarang karyawan TK, SD, sekolah sama Pelangi sekarang ada berapa? Tim. Tim. Ada lah Ustadz, cuman berapa ya nanti? Ada, cuman ratusan. Mereka tuh enggak sih. Total sekolah sama siswa. Ya, karena dipisahkan. Mau ngomong nggak enak. Adalah hiburan katanya. Karena gini Ustadz, saya sudah pisahkan, jadi itu sudah jadi tanggung jawab mereka. Jadi untuk bayar, saya sudah serahkan ke mereka. Bahkan untuk profit pun sudah kita bagikan, ada persentasenya. Jadi lebih ke kerjasama sih, kayak kerjasama gitu ya. Cuman yang ikatnya ya kita punya visi yang sama. Visinya tadi ingin dapat keridoan, tapi sama-sama mendapatkan penghidupan dari sumber yang sama. Itu aja sih Ustaz. Teteh sekarang itu sekolah saya lihat kemarin keren banget gitu. Ada rencana juga untuk akan memperbesar menjadi kampus atau seperti apa nanti rencana sekolah? Kemarin bangunannya bagus banget. Siswanya juga rame. Iya, rencananya tentu saja kalau cita-cita kita mah tinggi ya Ustaz ya, inginnya sampai tingkat perguruan tinggi gitu. Jadi Universitas Firdaus. Insya Allah iya. Universitas Firdaus. Nah memang ya itu justru sebetulnya itu bukan karena kita ini ada uang nih, ayo kita bikin sekolah, bukan seperti itu Ustaz. Jadi ketika tadi ya obrolan kita sebelum menikah itu salah satu visi misi kita juga tentang hal itu ya, bahwa kalau saya bilangnya gini, Abi ingin jadi guru. Kenapa Allah tidak takdirkan jadi guru gitu? Mungkin awalnya sedih, saya harus dagang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan awalnya seperti itu. Padahal saya itu inginnya jadi guru gitu. Saya bilang mungkin Abi Allah takdirkan untuk punya sekolah gitu. Saya dari kecil sangat ingin jadi dokter umum, sangat ingin cita-cita yang tidak pernah berubah dari sejak kecil gitu. Dan Mbak Ica sempat nyicipin kuliah di kedokteran UI. Sampai semester. Nah, kalau terdaftarnya sampai semester 6. Saking pinginnya jadi dokter. Kan udah nyembuhin penyakit tadi. Iya. Dokter hakiki sebenarnya. Nah, akhirnya ya gitu. Ke diri sendiri juga sama kayak gitu. Mungkin Allah tidak takdirkan ibu jadi dokter, tapi insya Allah nanti kita punya rumah sakit. Amin. Jadi cita-cita besar kita, Abi ingin punya sekolah dan ibu ingin punya rumah sakit gitu. Ingin jadi guru. Iya, Abi ingin jadi guru. Jadi akhirnya punya sekolah. Saya ingin jadi dokter, tapi insya Allah nanti punya rumah sakit. Amin. Ini hari Jumat ya. Iya. Ini hari Jumat. Jadi ketika Allah mungkin saya selalu kasih gambaran sama Abi dan juga anak-anak. Mungkin cita-cita kita di hadapan Allah tuh terlalu kecil gitu. Padahal Allah tuh tidak kabulkan cita-cita kita yang menurut Allah itu kecil untuk sesuatu yang lebih besar. Sebenarnya Allah ingin kasih kita sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi tinggal ini aja apa ya. Kalau kata Abi tadi semua yang kita dapat sekarang adalah takdir, pasti takdir kan ya Umu. Tapi respon kita terhadap takdir itu harus positif gitu. Jadi kalau kita gagal, karena kan kita sering banget gagal, Ustaz. Buka toko itu beberapa kali kita tutup juga gitu. Tapi kita selalu berpikir mungkin ini terlalu kecil gitu dalam pandangan Allah, dan kita insya Allah akan dapat sesuatu yang lebih besar gitu. Mungkin toko kita nanti begini begitu gitu ya, selalu kayak gitu ya. Padahal setiap waktu kita selalu bilang Allahu Akbar. Iya, Allahu Akbar. Iya, gitu. Allahu Akbar, tapi melakukan hal-hal kecil. Iya, gitu. Harusnya kita juga melakukan hal besar. Kenapa? Karena ada Tuhan yang Maha Besar. Harusnya begitu. Jangan kekecilan kalau mimpi. Jadi yang di Bogor ditutup nih, pindahin gitu. Luar biasa, gara-gara itu doang. Keren. Ini pengusaha inspiratif banget. Luar biasa. Karena di sini masih semuanya brand gitu. Jadi kalau mungkin
karena tingkat kepercayaan juga belum kenal ke kita gitu ya Ustaz. Jadi mereka ketika ini juga baik, ini juga bagus, kualitas sesama mereka belum percaya gitu. Kalau di Sukabumi karena udah kenal kita lama, mereka sudah bisa. Trustnya beda. Iya, trustnya beda. Kalau di sini pokoknya harus merek itu gitu. Dan mereka dan sementara bagi Akang Teteh itu prinsip ya. Iya, nggak bisa itu. Prinsip artinya gitu. Lebih membela Allah dan Rasulnya dibandingkan cuan. Insya Allah. Keren banget itu. Itu jarang banget teman-teman. Ini pengusaha idaman begini, punya prinsip nggak menelantarkan akhirat untuk dunianya, justru dunianya dicampakkan untuk akhiratnya. Karena semua kita tuh akan pulang sudah pasti. Alhamdulillah. Nah, dari mana Akang dapat prinsip-prinsip itu? Sementara Akang dari sesuatu yang bukan keturunan ulama besar, bukan juga cetakan kiai. Dari mana Akang bisa punya prinsip kuat? Yang tadi itu Ustaz, dari satu hadis saja sudah cukup untuk kita melakukan tindakan itu tentang dagang itu bukan untung dan rugi, tapi surga atau neraka gitu. Ketika Allah tidak ridho, pasti muaranya kemana gitu. Ketika kita berusaha mencapai keridhaan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya satu lagi ingin sedikit klarifikasi, takutnya ada yang tadi ngikutin Ustaz, cara dagangnya berhutang semua misalkan tadi. Itu tidak mudah. Iya kan nggak pakai modal. Betul, karena godaannya tuh besar tadi. Kita pegang uang orang, sementara kita merasa ketika udah di kantong kita, di tangan kita merasa uang kita. Punya kita dan semua. Tentu saja ada dasarnya. Kenapa anak kita yang kelima namanya Zubair? Karena yang saya tahu ketika membaca sejarah bagaimana Abdurrahman bin Auf kekayaannya, bagaimana cara mendapatkannya, Utsman bin Affan dan Zubair juga, Zubair bin Awam. Dan dari yang ketiga itu, Zubair adalah menurut sejarah salah satu yang menggunakan teknik seperti ini. Meminjam, berhutang dan memakai. Muamalahnya dia muamalah konsinyasi. Betul, beda dengan katanya dengan Abdurrahman bin Auf yang selalu cash gitu. Bukan pilihan tapi karena keadaan. Tapi ada contohnya juga gitu. Keadaan memaksa, atau dan nawan, atau dah. Betul. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya ada contohnya gitu ya. Ada contoh sahabat yang ternyata melakukan secara seperti itu. Jadi kalau ada yang nanya, sok-sokan nyunah-nyunah itu nganjuk semua ada contoh. Tapi justru nganjuk itu, minjem itu sebenarnya juga sunnah Nabi. Karena Nabi juga pernah meminjam. Tapi Nabi tidak mau membayarkan dengan riba. Gitu kan. Nabi boleh meminjam. Bahkan Nabi marah banget sama jenazah yang tidak mau, tidak berhutang karena kemudian masih meninggalkan hutang. Nabi nggak nyolatin tuh jenazah. Jadi sebenarnya hutang boleh, gitu, asal satu dibayar karena wajib hukumnya, yang kedua gitu jangan pakai bunga karena itu riba, dan riba itu dosa besar. Dosa paling kecilnya seperti menzina ibu kandung sendiri. Zina itu dosa besar. Ini zina sama emak kandungnya, bayangin. Itu dosa paling kecil. Jadi Akang alhamdulillah polanya seperti itu, pantas gitu. Tapi sama, Abi juga dulu waktu dagang buku kan juga konsinyasi juga, ngambil dari teman yang punya penerbitan. Kalau udah karena nggak pakai modal, nggak punya modal. Jadi sebetulnya modal pertamanya bisnis itu bisa jadi kepercayaan. Dan benar kan, sampai hari ini saya membangun ala Nabi pun itu modal kepercayaan. Abi juga nggak punya duit. Nggak punya duit. Kang Budi udah pernah lihat rumah saya kan? Udah pernah main ke rumah saya, ya lebih kurang studio ini beginilah gitu ya. Jadi kan kepercayaan. Ustadz, saya punya modal, saya ikut invest. Alhamdulillah sekarang mau bangun pabrik sendiri. Termasuk juga bangun masjid, bangun pesantren. Semuanya bukan uang kita, titipan. Jadi sama-sama kita tempat penitipan. Betul. Jadi sesama tempat penitipan jangan sombong. Itu mah kita petugas penitipan ya. Jadi karena udah petugas penitipan, kita akhiri pembicaraannya. Kalau udah diambil titipannya ya udah kita bubar. Namanya bukan punya kita. Ya kan? Bener kan? Itu Bintaro, tanahnya aja itu dihitung 20 juta per meter. 5.000 meter, itu 100 miliar. Bukan punya saya. Satu petak lahan pun saya nggak ada di sana. Kamar kita nggak ada di sana. Kalau tamu penuh, kamar tamunya, saya tidur di hotel. Bahkan kadang-kadang tidur di masjid. Itu 100 miliar tanahnya, Kang. Bangunannya 50 miliar. 150 miliar. Oke?
itu juga titipan. Titipan jamaah, titipan antum semuanya. Termasuk ini juga, ini titipan, ini ya harta wakaf semua. Itu titipan. Betul. Bangun masjid di Yokohama sampai sekarang. Bahkan Akang dan Teteh juga wakifnya, ikut berwakaf. Itu total sudah 22 miliar yang terkumpul. Kurang 20 miliar lagi, berarti 42 miliar. Itu juga titipan. Kita nanti ada ke Australia nih, mau bangun Islamic Center, totalnya juga ratusan miliar. Itu juga titipan. Jadi kalau prinsip sadar bahwa itu titipan, ya jangan merasa milik sendiri. Iya, betul. Ini prinsip banget, Teteh bagus banget. Ini prinsip yang harus dimiliki oleh semua. Sehingga kalau punya nggak sombong, kalau nggak punya pun nggak sedih. Kenapa? Atuh titipan gimana? Mau diambil sama Allah? Maka itu namanya titipan mah. Ya, lapang hatinya. Betul. Kita hari ini dapat banyak pelajaran dari Ustadz Kiai Budiman Firdaus. Amin. Al-Mukarram Hafidhullah. Amin. Masya Allah. Keren kan? Akang Teteh terima kasih banyak. Ini hari Jumat datang ke podcast kita Cerita UFK. Dari mulai terluka, dari mulai sembuh dari luka, kemudian membasuh luka, kemudian menyembuhkan luka banyak orang hari ini sampai hari ini. Saya hanya berdoa mudah-mudahan Akang Teteh panjang umur. Amin. Berkah manfaat buat umat, rumah sakitnya segera terwujud, Amin. dan juga sekolah kampusnya sampai level university, insya Allah terwujud. Amin. Dan itu semuanya kalau Allah pun melihat orang dititipkan, hambanya dititipkan amanah, akan banyak dititipin lagi. Betul. Siap-siap ya Kang, makin amanah karena makin besar titipan, makin besar ujian godaan. Makasih Akang Teteh. Ini kita selamat menikmati teman-teman semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang baik semua datang dari Allah. Yang salah memang kamilah tempatnya. Klik tombol share, bagi-bagikan. Semua jadi hikmah, jadi pelajaran. Tidak bermaksud apapun kecuali ambil hikmahnya. Ambil kebaikannya. Karena kebaikan adalah selalu datang dari yang maha baik. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.